Valen. Hai, selamat hari Natal. Ada Sumber Sekumpul. Hai, selamat hari Natal adik-adik. Di sini ada Kak Ferdi. Selamat Natal adik-adik semua. Di sini ada Kak Joyce. Hai, selamat hari Natal adik-adik kita semua. Di sini ada Kak Ujo. Hai, selamat hari Natal. Di sini ada Kak Nisana. Halo adik-adik, selamat Natal buat kita semua. Di sini ada Kak Ulan Natalia. Hai adik-adik, selamat Natal. Di sini ada Kak Nadia. Selamat hari Natal adik-adik. Di sini ada Ilang Manado. Selamat Natal adik-adik. Hai, Kak Ivana di sini. Selamat hari Natal. Di sini ada Bang Rian. Hai, selamat Natal. Ada Bang Inggris juga. Selamat Natal adik-adik. Nah, masih ingat kan wajahnya? Nah, sama-sama kita ucapkan ya selamat Natal buat adik-adik semuanya. Selamat Natal. Ibadah perayaan Natal sekolah minggu ini dibuka di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ya Tuhan, kami cinta dengan kerajaan-Mu. Hai anakku, janganlah engkau lupa pada ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara beritamu. Tuhan cipta semua anak di dunia. Putih-putih dan hitam, semua dicipta Tuhan. Tuhan cipta semua anak di dunia. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus yang selalu mengasihi anak-anak, pada saat ini kami sungguh bersukacita karena melalui perayaan Natal sekolah minggu ini, kami dapat menyaksikan bagaimana sukacita mereka. Oleh karena itu, peliharalah anak-anak kami ini di dalam kehidupannya agar bertumbuh di dalam Engkau, dan kuatkan iman orang tua anak-anak kami ini. Curahkan Roh-Mu yang kudus itu, agar mereka dapat membimbing anak-anaknya
Amin. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Shalom. Seperti yang di gereja. Berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka diam di negeri kegelapan atas terang yang bersinar. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nama pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Amin. Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Amin. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Yesaya 11 ayat 10. Maka pada waktu itu Taruh dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa, dan ia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediaman akan menjadi mulia. Amin. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebuah dasar Sion, sebuah batu yang teruji, batu kudus yang mahal. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Amin. Yesaya 40 ayat 3-4. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena merentahkan kita. Dia dirimukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang menyenangkan, keselamatan baik kita ditimpakan padanya, dan oleh bidur-bidurnya kita menjadi sembuh. Amin. Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaanmu Tuhan terbit di atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya terbit bagimu. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena itu Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan hal-hal baik kepada orang-orang yang sengsara, dan merawat orang-orang yang rapuh hati, dan untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawakan dan orang-orang yang terlepas dari penjara. Yesaya 62 ayat 10. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Merry Christmas, Zora! Merry Christmas, Mikael, Marvel, dan Geraldine. Merry Christmas! Merry Christmas!
1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat itu, yaitu Tuhan yang berkepalanya sebagai anak Tuhan Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Lukas 1 ayat 26-27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. 1 ayat 28-29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau." Lukas 1 ayat 30-31. Kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau memberi namanya Yesus." Terima kasih. Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Amin. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun di atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menuai engkau. Sebab itu yang akan kulahirkan itu akan disebut Anak Kudus Allah." 2-1-2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria. Sampai ketika mereka sujud, Allah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya di dalam pin dan dibaringnya di dalam kulungan karena tidak ada tempat lagi untuk mereka di rumah penginapan. Amin. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di kawanan ternak pada waktu malam. Terima kasih. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekati mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Amin. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Lukas 11 ayat 2. Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Amin."
Hei benci, diam kamu. Kan kamu yang paling banyak diminati manusia. Kamu salah. Enak aja kamu bilang dirimu paling hebat. Akulah sifat yang paling banyak diminati oleh manusia. Kamu hanya dimiliki oleh orang-orang dewasa saja. Tetapi kalau sifat pemarah seperti aku ini, mulai dari anak kecil pun sudah ada. Kalau seseorang anak kemauannya tidak dituruti oleh orang tuanya, maka dia akan marah. Apalagi orang dewasa. Lihat saja, sudah ada orang tua yang tega menganiaya anak-anaknya kalau dia sedang lagi marah. Benar kan? Itu artinya akulah yang dapat mematahkan hubungan orang lain dan paling banyak di hati manusia. Dasar. Sukacita lalala, bernyanyi atau bersendu kecil. Ah, indah sekali dunia ini. Dialah pohon Natal ini begitu indah. Lampunya kelap-kelip, hiasannya yang cantik, dan bunga-bunga yang berkembang. Aku juga menghirup udara sebebas-bebasnya tanpa bayar alias gratis. Sambil menghirup udara, aku adalah sisi sukacita. Dunia akan terasa selalu indah andai setiap orang mampu selalu bersukacita. Tetapi sayangnya orang banyak lupa untuk bersukacita karena keadaan. Ada yang bilang terlalu sibuk, sembako mahal sehingga orang malas bersukacita. Jangan kau bersukacita, tersenyum saja malas. Kalau saja setiap orang bersyukur untuk berkat Tuhan, pasti setiap orang akan termudah tersenyum. Rendah hati, kau benar sukacita. Kalau saja setiap orang bersyukur untuk semua berkat yang diterimanya, maka setiap orang berbeda-beda rezekinya. Tetapi bagi Tuhan setiap orang adalah sama. Di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah rezekinya, dan tidak ada yang lebih terhormat atau hina. Semuanya sama. Kalau saja menyadari hal itu, maka mereka akan bersukacita dan rendah hati. Alah, tak usah muluk-muluk lah, karena di dunia ini sudah jarang seperti itu. Kalaupun ada, itu tidak seberapa, dan mungkin dia hanya berpura-pura seperti aku. Aku kan bisa dipajangkan. Munafik, bukan nabi, pikiran lain-lain. Rugilah kalau mempunyai muka cantik, mempunyai duit yang banyak, pekerjaan yang bagus, dan memiliki baju yang cantik, yang pantas untuk dipamerkan seperti aku ini. Tapi, hatiku siapa yang tahu? Jadi yang ada di dunia ini, itu malah sering pura-pura alias purba, biar dia dapat dipuji, disanjung. Jadi aku si munafik yang banyak diminati. Ya, kau benar munafik. Manusia sekarang banyak munafik, apalagi untuk membela dirinya. Tetapi kau harus sadar juga kawan, bahwa awal dari berpura-pura atau kemunafikan itu berasal dari aku, si pembohong. Orang tua saja mau berbohong, apalagi anak-anak supaya mereka tidak dimarahi oleh orang tuanya. Pokoknya bohong lebih banyak disukai. Malahan bagus kalau minggu saja dia berbunyi begini. Bang, itu dosa. Tapi nyatanya tetap saja mereka membohong. Jadi aku lebih banyak diminati. Hehehe. What? Mahkota? Apa tidak salah itu? Kau harus lihat dulu lebih jelas. Aku adalah iri hati. Kalian tahu bahwa saat ini sedang galak-galaknya manusia tidak senang melihat orang lain bahagia. Malahan dia senang melihat temannya kesusahan. Itu karena iri hati, tahu. Padahal dia tidak dirugikan kalau temannya senang. Tapi begitulah, namanya juga iri hati. Tidak ada yang perlu aku pamerkan kawan. Aku justru merasa gagal untuk memperjuangkan dan memperbanyak sifat kasih. Lihat saja sudah banyak orang Kristen yang malu berbuat kasih padahal ajaran utamanya adalah kasih. Tapi lihatlah mereka malu bertindak kasih. Takut diajak orang, pokoknya gimana lah biar dia dibilang alim dan biar dijauhin orang lain. Seandainya kasih lebih banyak, maka tidak ada lagi kekerasan. Padahal Yesus datang ke dunia ini hanya karena kasihnya kepada manusia.
Tetapi mengapa, hai manusia, semuanya menjadi kacau? Hai sobatku, kau tidak gagal, kau berhasil. Walaupun sifat-sifat mereka yang menonjol menunjukkan ke arah sifat benci, dendam, tapi percayalah, sudah banyak manusia kini yang mengasihi. Memang benar yang dikatakan Tuhan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Amin. Sabar, betul setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Masa penghakiman akan datang dan Tuhan akan memberi mahkota untuk yang pantas menerimanya. Kalian semua, apakah kalian senang kalau dunia ini kacau balau? Ketahuilah kalau kalian akan menerima upahnya. Kalian akan dihukum Tuhan dan dicampakkan ke api neraka. Apakah itu yang kalian mau? Semua sifat-sifat jelek sambil tertunduk. Ampun, tidak, jangan. Kami tidak mau dipanggang dalam api neraka. Katakanlah apa yang harus kami perbuat agar selamat. Amin. Jika kalian mau, aku sangat senang mendengarnya. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan, percayalah bahwa ampunan Tuhan pasti selalu ada. Berserahlah kepadanya, karena Dia yang telah lahir di kandang domba, disalibkan dan mati, yang telah bangkit dan naik ke surga, selalu menantikan anak-anaknya kembali. Tanggalkanlah sifat burukmu dan mulailah hidup baru. Penyalaan ini kami mengundang pelayan firman Ina Pendeta Jojo Borulu Batu. Kami mengundang mewakili PHJ Ama Penatua W. Simanjuntak. Kami mengundang mewakili guru sekolah minggu Ina Palen. Kami mengundang mewakili anak sekolah minggu Rio Papahan. Kami mengundang mewakili orang tua sekolah minggu Ina Boromanalu. Kita bernyanyi Malam Kudus. ibadah Natal online yang diikuti di rumah masing-masing.
Baik, terima kasih untuk mendengarkan firman Tuhan. Boleh dipersiapkan Alkitabnya. Sebelum Inang Pendeta membaca natsnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita bagi kita semuanya dalam perayaan Natal anak-anak sekolah minggu GKP Sion Senantiasa diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang kelima dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema perayaan Natal anak-anak sekolah minggu GKP Sion Senantiasa pada tahun ini yaitu Be Glowing, bersinarlah, menjadi teranglah. Ketika gelap atau ketika pada malam hari tiba-tiba lampu padam, apa yang terjadi? Bagaimana perasaan kita? Banyak anak-anak ketika pada malam hari lampu padam, dia menjadi takut. Dan banyak aktivitas kita yang menjadi berhenti ketika pada malam hari tiba-tiba lampu padam. Contohnya, ketika kita membaca pada malam hari tiba-tiba lampu padam, tentu kita tidak bisa melanjutkan untuk membaca. Lihatlah rumah atau kamar kita ketika lampu padam tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika sinar itu masuk menyala, lampu hidup kembali, maka kamar kita, ruangan kita, rumah kita pun menjadi terang. Dari manakah sumber terang itu? Di dunia ini ada sumber terang yang merupakan hasil ciptaan Tuhan, seperti matahari yang bersinar pada siang hari. Begitu juga bulan dan bintang adalah ciptaan Tuhan yang bersinar pada malam hari. Tetapi ada juga sumber terang yang merupakan ciptaan manusia, seperti lilin, obor, lampu. Itu adalah merupakan hasil ciptaan atau karya manusia karena Allah sudah memberikan akal dan pikiran kepada manusia. Sekali lagi, tema yang sampai kepada kita adalah Be Glowing, bersinar dan menjadi terang. Ini adalah suatu ajakan. Siapa yang mengajak? Yaitu Rasul Paulus mengajak jemaat Efesus untuk menjadi sinar, untuk menjadi terang. Dan Rasul Paulus juga mengajak kita semua untuk menjadi terang. Jemaat Efesus pada mulanya adalah jemaat yang belum mengenal Kristus, sehingga Rasul Paulus mengatakan memang dahulu mereka atau kamu hidup di dalam kegelapan. Mengapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Karena orang-orang Efesus sebelum mengenal Kristus, mereka itu menyembah dewa Artemis, menyembah patung. Padahal patung itu adalah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi orang-orang Efesus pada saat itu menyembah dewa Artemis, menyembah patung.
Dikatakan Rasul Paulus, mereka masih hidup di dalam kegelapan karena mereka menyembah dewa Artemis, menyembah patung, benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian juga, mengapa mereka disebut adalah orang yang hidup di dalam kegelapan? Karena orang-orang Efesus sebelum mengenal Kristus itu adalah orang-orang yang egois, orang-orang yang sombong, yang tidak mau mengasihi saudara-saudarinya dan selalu hidup berkelompok-kelompok, selalu berselisih, selalu bertengkar karena mereka belum mengenal Kristus, sehingga tidak ada kasih. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus, memang dahulu mereka hidup di dalam kegelapan, tetapi sekarang katanya, sekarang sudah hidup di dalam terang. Sesudah kapan? Yaitu sesudah Yesus Kristus lahir dan sesudah mereka menerima Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus, maka mereka menjadi hidup di dalam terang. Bagaimana orang-orang yang hidup di dalam kegelapan? Maka mereka akan menerima hukuman dari Allah, karena mereka akan hidup di dalam kegelapan yang penuh dengan dosa. Karena orang yang hidup di dalam kegelapan akan menjadi sasaran murka Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di dalam kegelapan akan selalu melakukan dosa, akan selalu melakukan kejahatan. Karena apa? Karena iblis, setan, menjadi sahabat daripada orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Karena orang-orang yang hidup di dalam kegelapan itu menjadi budak dosa, menjadi budak iblis, dan menjadi musuh Allah. Siapa yang mau menjadi musuh Allah? Tentu tidak ada yang mau. Siapa yang mau menjadi teman iblis? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang mau? Tentu anak-anak GKPI Sion. Tidak ada yang mau menjadi anak iblis, tidak ada yang mau menjadi musuh Allah, tetapi hidup di dalam terang, bersinar hidupnya. Lalu bagaimana orang yang hidup di dalam terang? Tentu anak yang hidup di dalam terang akan hidup di dalam kasih, mengasihi saudaranya, mengasihi orang tuanya, mengasihi guru-gurunya. Anak yang hidup di dalam terang tentu akan memperoleh keselamatan. Tentu hidupnya akan membuahkan kebaikan. Dia akan baik kepada mamanya, kepada papanya, abang dan kakaknya. Dia akan baik kepada teman-temannya. Dia akan baik kepada guru-gurunya. Karena dia adalah anak terang. Siapa yang mau menjadi anak terang? Pasti semua mau menjadi anak terang. Karena anak-anak terang adalah sahabat Yesus Kristus. Anak-anak terang adalah anak-anak yang memiliki banyak sahabat. Karena banyak orang yang akan menyukainya, sehingga sahabatnya menjadi banyak. Itulah anak-anak terang. Anak-anak sekolah minggu GKP Sion senantiasa, hari ini kita merayakan Natal, yaitu kelahiran Yesus yang diberitakan kepada siapa? Pertama sekali diberitakan kepada siapa? Kepada para gembala, dan para gembala menyambutnya. Dan orang-orang Majus juga mengetahui dan mencari tahu di mana itu Yesus yang baru lahir. Lalu mereka mendengar dan mereka menjumpai Yesus yang baru lahir itu di kandang domba di Bethlehem dengan bantuan siapa? Dengan petunjuk apa? Dengan petunjuk bintang yang bersinar. Bintang yang bersinar
telah menyinari perjalanan orang-orang Majus dan membawa mereka tepat ke tempat kelahiran Yesus Kristus di kandang domba di Bethlehem. Apa yang dibawa oleh orang-orang Majus? Ternyata mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Lalu setelah anak-anak sekolah minggu bisa merayakan Natal pada saat ini walaupun secara online di rumah masing-masing, lalu sebagai anak-anak terang, apa yang bisa kalian lakukan? Seperti orang Majus tadi, tentu harus bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Melalui perbuatan-perbuatan yang baik bisa dipersembahkan dan bisa menjadi persembahan kepada Tuhan. Apa yang bisa kalian lakukan untuk membahagiakan orang tuamu? Tentu dengan menghormati orang tua, tentu dengan mau melakukan nasihat dan perintah orang tua. Semuanya itu adalah bukti bahwa anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak terang, anak-anak yang menjadi sahabat Tuhan Yesus. Sekarang yang pendeta mau mengajak kita semua bernyanyi tentang Aku Anak Terang. Aku anak terang yang akan bersinar, membawa terang ketika di rumah, ketika di gereja, ketika di sekolah, dimanapun anak-anak sekolah minggu bisa bersinar, membawa terang, sehingga banyak orang yang mengasihi dan menyukaimu. Mari kita bernyanyi. GKPI Sion senantiasa bersinar, membawa terang dan membawa kebaikan bagi orang-orang di sekelilingnya. Sahabatnya menjadi banyak, orang tuanya menyukainya, guru-guru pun mencintainya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih, ya Allah Bapa di sorga, karena Engkau mengasihi kami, mengasihi anak-anak sekolah minggu GKPI Sion senantiasa, sehingga mereka dapat merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam sukacita yang dari Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak terang yang membawa terang bagi orang-orang di sekelilingnya,
ketika di rumah, di gereja, di sekolah, maka mereka membawa sukacita bagi kedua orang tuanya, bagi sahabat-sahabatnya. Bahkan Tuhan Yesus Kristus menjadi sahabat anak-anak sekolah minggu GKP Sion senantiasa. Berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah memberi hati pikirannya untuk memberitakan kabar sukacita tentang Yesus Kristus kepada anak-anak sekolah minggu GKP Sion senantiasa. Biarlah guru-guru sekolah minggu akan tetap menjadi guru yang berhikmat, yang memperoleh kebaikan-kebaikan untuk disampaikan kembali kepada anak-anak sekolah minggu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama bersuka, karena hari Natal ini telah tiba. Hey, ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir.
persembahan diambil dari kitab Matius 2 ayat 11, demikianlah bunyinya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Amin.